Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel saya lagi, ini Pak Habib channel Prof Imam. Saya kemarin itu seharian di Pare, Pak. Jadi mengunjungi teman dan itu tinggal di tengah-tengah kampung Inggris itu di Pare yang menjadi makin viral. Ya memang ada negatif dan positifnya ya. Satu sisi positifnya itu perekonomian itu berkembang. Dan sekarang kursusnya bukan hanya bahasa Inggris, walaupun namanya tetap kampung Inggris. Di sana sudah ada Arab, sudah ada bahasa Korea, juga sudah ada bahasa Mandarin dan sebagainya. Rupanya, lah ini yang menarik. Rupanya banyak investor yang datang dari jauh-jauh ke sana, orang luar yang punya modal untuk membuat kursus baru. Ya memang negatifnya mutunya enggak terakreditasi, tidak tahu mutunya seperti apa. Tapi paling tidak kan gairah seperti itu kan luar biasa, Pak. Jadi konsepnya kan begini, belajar bahasa asing dengan cepat dan terjangkau. Terjangkau tidak harus murah. Pokoknya tidak sama dengan kursus-kursus di kota-kota besar yang biasanya mahal. Nah, jenengan ada pengalaman dalam hal itu. Dan kita ini, apa imamnya, jadi bangsa kita ini kan lemah. Buktinya apa? Mahasiswa kita kan jarang. Bahkan dosen kita kan jarang yang bisa berbahasa asing. Nah, menurut jenengan ini, jenengan betul-betul bukan hanya pakar tapi juga praktisi dalam menggiatkan pembelajaran bahasa asing. Mungkin Mas Habib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang bahasa asing itu adalah kepedulian saya sejak lama, Mas Habib. Ketika memimpin UMM dulu. Sejak di UMM. Sejak di UMM, lalu kemudian juga UIN. Sebetulnya waktu itu sederhana aja, Mas Habib. Saya itu mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Nurholis Majid waktu itu untuk membedakan antara NU dan Masjid NU dan Muhammadiyah itu gampang katanya. Kalau Masjid NU itu biasanya kurang tertib. Mulai sudah imamnya sudah Allahu Akbar, itu makmumnya masih saja nolak kenelen ke sana kemari gitu kan. Masih usoli. Tapi imamnya itu membacanya itu fasih. Itu. Berbeda dengan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu tertib. Menurut Nurholis Majid itu. Saya barisan sopnya itu diluruskan, lalu nanti serentak itu. Tapi imamnya, bacaan imamnya tidak fasih. Saya waktu itu kan saya dipimpin Universitas Muhammadiyah kan. Maka saya merasa tertantang, ini harus diperbaiki Muhammadiyah ini, itu pikiran saya. Lalu juga begitu, orang memahami agama itu, Mas Habib, itu diukur dari bacaan Al-Qur'annya itu. Kalau orangnya itu tidak bisa bacaannya dan juga bahasa Arab, kalau orang itu tidak bisa berbahasa Arab, ya pasti dia tidak ngerti agama kan itu. Nah, sementara itu di lingkungan Muhammadiyah waktu itu kan zaman dulu, sekarang mungkin sudah berubah ya. Kurang ya. Itu masih kurang bahasa Arabnya, yang pinter bahasa Arabnya itu kurang. Disitulah ketika itu saya jadi rektor 1 Universitas Muhammadiyah Malang, saya berusaha bagaimana PAI itu, mahasiswa Fakultas Agama itu bisa berbahasa Arab. Nah, cara saya, kalau saya harus cari metode itu kan, yang paling bagus, nanti kelamaan gitu kan. Lalu mencari bahan-bahan juga yang mana gitu kan, lama. Karena itu saya memilih adalah niat. Niat dan waktu belajar. Niatnya itu saya semangati para mahasiswa itu. Harus bisa berbahasa Arab agar bisa memahami Al-Quran. Bahasa itu adalah alat. Mau mencari sesuatu kok tidak pakai alat, tidak akan mungkin. Mencari ikan di laut atau di sungai harus ada pancing, jala atau jaring.
Kalau mencari ikan lalu tidak pakai pancing, tidak pakai jala, tidak jaring, itu tangan kosong, tidak akan dapat. Itu paling banter yang ditangkap ya ikan sakit atau ikan mati, tak bisa gitu kan. Maka ini alat belajar agama itu alatnya bahasa Arab. Maka kita harus belajar bahasa Arab. Lalu saya waktu itu kan rektor 1 ngambil keputusan mahasiswa FAI belajar bahasa Arab dari jam 2 siang, jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Selama 12 bulan. Tiap hari. Tiap hari, itu kan. Setiap hari belajar bahasa Arab. Dari jam 7 sampai jam 1 siang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai 1 lagi. Ini jihad, nah bilang itu, untuk mengukur semangat itu loh Mas Imam itu. Saya ajak itu si Mas Yoto yang belajar di Bupati itu, lalu Pak Aris, lalu Pak Nur Hakim, lalu beberapa orang ini Mas Habib. Alhamdulillah ternyata itu berhasil. Ternyata itu berhasil. Anak-anak itu lalu bisa berbahasa Arab. Lalu tahun kedua, tahun berikutnya, semua mata kuliah harus menggunakan bahasa Arab. Paper harus pakai bahasa Arab. Skripsi harus pakai bahasa Arab. Ternyata itu bisa. Orang-orang namanya dulu Pak Ajang di mana di Muhammadiyah sekarang itu. Dr. Ajang itu dulu kan dari STM kalau salah. Lalu Fahri yang menjadi kepala sekolah SMK Mutu Gudalgi itu dulu yang betul lama itu dulu hanya anak STM itu. Ternyata skripsinya pakai bahasa Arab, anak-anak itu. Paper pakai bahasa Arab. Nah, di situ. Jadi ternyata bisa dengan satu semangat ya, ditanamkan semangat bahwa kita ini tidak akan mungkin jadi survive. Bersaing apalagi dengan negara-negara lain. Kalau kita ini tidak bisa berbahasa Arab. Bahasa Arab sebagai identitas kita ini Muslim, bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, bahasa internasional. Kan begitu Mas Habib. Alhamdulillah itu bisa. Bahkan kemudian dengar di mana-mana bahwa Universitas Muhammadiyah berhasil membisahkan bahasa Arab. Sampai-sampai putra-putrinya Kiai itu loh. Datang ke situ. Akhirnya disekolahkan di Muhammadiyah. Saya masih ingat itu. Putrinya Kiai Badri Duja di Probolinggo, itu 2 orang yang di sekolah di Muhammadiyah. Ini kan luar biasa. Artinya dengan bisa berbahasa Arab, batas-batas NU Muhammadiyah itu menjadi hilang. Karena memang mereka pada cari di mana lembaga yang berhasil membisahkan bahasa Arab itu, Mas Habib. Nah, saya itu tadi. Yang pertama adalah niatnya harus kita pompa niat itu, kita sadarkan, kita yakinkan, tanpa kita berusaha keras tidak akan mungkin kita menjadi berkualitas. Yang kedua, waktu belajar bahasa itu. Ialah dibikin yang lama. Kalau hanya belajar bahasa asing hanya 1 minggu 2 kali, 3 kali, hanya 1 jam 2 jam, itu tidak bisa. Dan menghabiskan buktinya mulai dari Aceh sampai Papua, gitu loh Mas Habib. SMP, SMA itu kurang apa? Tidak aja SMP, SMA Mas Habib, sampai di perguruan tinggi. Ketika saya jadi rektor, pakai rektor 1 di UMM dulu ini bicara ini kan tidak bicara pengalaman ya. Bicara pengalaman. Waktu itu saya kan kepingin ya, dosen-dosen UMM itu kita kirim ke luar negeri. Betul. Gitu kan? Waktu itu peluang kan semakin banyak itu lewat Kopertis itu. Tapi waktu itu kita gagal. Kenapa? Karena mencari calon yang punya TOEFL 550 itu kan susah. Saya lalu minta izin sama Pak Malik waktu itu mencari calon-calon dosen, mengangkat dosen itu jangan dari sembarangan kampus. Pak Malik setuju. Misalnya kita ambil dari UGM, dari UI, dari IPB, dari ITB.
gambaran saya, Mas Habib, bisa bahasa Inggris. Tatkala nanti itu diajak TOEFL itu bisa 550. Ternyata ya 400, 450. Walaupun dari perguruan tinggi yang hebat kayak begitu itu. Waktu itu saya saja yang Iya ya Mas. Lalu saya minta kepada si Pak Nurul Huda ketika menjadi rektor UM. Pak, aku ini apa namanya punya problem apa? Saya ngangkat dosen-dosen tetap dari kampus-kampus hebat itu ternyata bahasa Arabnya kurang. Bahasa Inggrisnya kurang, gitu kan. Karena itu tolong Pak, tolong dibantu. Pak Nurul Huda kan ahli bahasa Inggris ketika itu jadi rektor itu. Nah, Pak Rektor jangan lalu ragu-ragu memasang tarif kan itu kan. Berapa saja saya bayar asalkan dosen-dosen yang saya pimpin ini bisa punya TOEFL 550. Syukur kalau itu lebih. Waktu itu beliau mengatakan, ya tidak bisa begitu Pak Imam. Karena memang belajar itu tidak tergantung pada gurunya atau metode. Tetapi kalau orangnya itu tidak semangat, maka juga akan susah. Dia bilang, nah aku juga mau beri semangat. Semangatnya gimana? Kalau kursus 6 bulan atau juga 1 tahun, terserahlah petunjuk Bapak. Nanti dosen-dosen saya itu punya TOEFL 550, maka semua biaya yang besarnya sampai tentukan sendiri, itu akan saya tanggung dari kampus. Kalau 550. Tapi kalau hanya 500, maka saya suruh bayar 25%. Kalau itu hanya 450, tak suruh bayar 50%. Kurang dari 400, bayar semua. Otomatis kan mereka bersemangat, akan itu gratis. Baru jalan Mas Habib waktu itu. Jadi sebetulnya niatan itu loh. Niatan, lalu kemudian dipepet, ditekan-tekan lah, ada apa-apa. Kalau itu pakai cara ditunggu kesadarannya, itu tidak sadar-sadar. Begitu juga Mas Habib ketika saya memimpin di UIN. Seluruh mahasiswa harus belajar bahasa Arab kan itu. Berapa tahun itu Pak? Itu 1 tahun. 1 tahun harus bisa. 1 tahun harus bisa. Ternyata 6 bulan aja bisa. Kalau setiap hari 5 jam. Dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Setiap hari mahasiswa saya letakkan di ma'had itu. Bahasa umumnya di asramakan itu. Ternyata bisa. Bahkan setelah itu Mas Habib, yang saya menjadi senang, itu anak-anak itu banyak yang menulis skripsi itu 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Coba, anak misalnya ekonomi, menulis skripsi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Anak psikologi gitu kan. Lalu anak jurusan-jurusan yang lain. Tidak hanya jurusan bahasa Arab, bahasa Inggris Mas Habib. Jurusan umum. Menulis skripsi pakai bahasa Arab. Karena itu saya optimis sebetulnya. Anak-anak Indonesia ini mampu, kalau dididik secara benar itu kan, maka akan jadi pinter kok. Kalau dididik secara benar itu akan jadi pinter. Bahkan ada Mas Habib waktu itu dari Banyuwangi, dari kampung Mas Habib kan, menulis skripsi itu berapa bahasa? 9 bahasa. Walaupun hanya 1 ya. Coba, jadi 9 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Korea, lalu bahasa China, lalu pakai bahasa Rusia, bahasa Arab, lalu bahasa Indonesia, bahasa Osing ya Pak itu kan, sampai saya ini susah mencari penguji ketika itu. Karena kalau saya diuji oleh orang yang biasa-biasa saja, yang tidak punya paham hikmah itu, nanti dikira pakai Google kan Mas, penerjemahan Google. Karena itu saya carikan orang yang menguasai bahasa itu. Jadi saya berkesimpulan setelah saya memimpin kampus ini, problem kita ini tidak serius Mas Habib. Tidak serius. Kurang serius. Kurang serius. Kalau disebut tidak serius nanti tersinggung. Memang kurang. Memang ya enggak, iya. Kesamaan perlunya kita ini meningkatkan kualitas. Itu kan. Kesadaran sekolah ya. Sudah orang-orang pada sekolah. Tapi kesadaran bermutu itu loh yang belum. Kesadaran mutu itu yang belum ada ini. Yang kurang itu. Karena itu kalau menurut khidmat saya ya,
mikirkan kurikulum, mikirkan buku teks, macam-macam itu ya boleh-boleh aja lah. Tapi menurut hemat saya, mulai sekarang harus ditanamkan kesadaran bahwa kita harus bermutu ketika kita itu bersaing dengan negara-negara yang lain. Kalau enggak, kita nanti akan ketinggalan terus. Teknologi ya menjadi pembantu rumah tangga saja tidak memenuhi syarat nanti kita ini. Jadi pembantu aja tidak memenuhi syarat. Karena apa? Karena masyarakat kita kan masyarakat dunia yang akan datang. Masyarakat dunia kan tidak bisa komunikasi dengan orang-orang lokal gitu kan. Kalau nyari pembantu, mencari sopir, ya yang harus bisa berbahasa mereka kan, Mas Habib. Karena itu kalau menurut saya ini bahasa asing yang saya tanyakan itu tadi, saya sudah melakukan. Dan alhamdulillah berhasil. Kalau anak-anak sampai bisa menulis skripsi ya, pakai bahasa itu. Dan kalau misalnya orang beralasan kami ini tidak pernah belajar dari SMP, SMA, aku sudah buktikan. Waktu di Muhammadiyah itu orangnya masih ada itu Fahri, yang lalu juga punya semangat untuk mengembangkan lembaga pendidikan di Gunalegi sampai menjadi SMK Mutu dan terkenal di mana-mana. Lalu satu lagi ada Ajang, yang lain-lain banyak Mas Habib. Itu luar biasa waktu itu, semangat. Lalu kita kasih waktu yang lama, yang cukup. Kalau di UIN itu saya pakai 5 jam. Pengalaman saya belajar bahasa asing, Prof. Imam ya, itu enggak perlu bakat sebenarnya. Semua orang bisa berbakat bahasa. Bisa ngomong. Iya bisa. Bisa Mas Habib. Kita ini semua kecuali orang bisu ya. Iya bisa. Asalkan punya niat. Iya. Kalau orangnya tidak punya niat, kami kasih buku seperti apa saja, dikasih apa itu namanya peralatan-peralatan yang kayak apa, ya tidak bisa kalau tidak semangat. Wong orang tidak nafsu makan kok dikasih makan. Luar biasa Prof. Imam. Jadi semangat itu yang penting. Dan menurut saya Prof. Imam, kalau pendapat saya, itu sudah harus reformasi ya. Itu perlu ditinjau kembali. Pelajaran bahasa asing di SD, SMP, SMA itu intensif nggak? Gitu. Buktinya nggak bisa apa-apa. Kalau hanya sekedar untuk memenuhi syarat kurikulum, itu jangan itu sia-sia sebetulnya, itu sia-sia. Kalau sekarang misalnya orang pada gelisah ya, bahwa anak-anak SD kelas 4, kelas 3 belum bisa menulis, belum bisa menjalankan. Ya karena dia tidak mereka hanya untuk memenuhi kurikulum, tidak diberikan gambaran bahwa kamu harus bisa nulis, kamu harus bisa baca, seperti itu. Dan harus ada ditanamkan sebuah kesadaran. Betul. Umumnya itu kan tidak sadar teman-teman orang-orang itu bahwa dia ini akan hidup di tengah-tengah kehidupan yang kayak begini yang ini. Mengglobal dan cepat. Iya. Nah, mereka hanya ditunjuki kamu harus belajar ini, kamu harus belajar ini, kamu harus belajar ini, baca buku ini, apalagi lalu ujiannya. Mereka belajar kalau mau ujian. Ya otomatis tidak bisa. Maka sehari-hari anak itu harus ditantang. Kamu sudah bisa tulis apa? Coba tulis ini, coba terjemahkan ini, coba ini. Itu kan bisa. Nah itu. Dan sekarang ini masih karena itu jangan dibirokratisasi pengajaran sampai ke guru-guru di kelas itu kamu harus noleh ke kanan, harus noleh ke kiri. Lalu setelah itu lihat notasi. Jangan sampai gitu. Itu seni. Sekolah itu ngajar itu seni. Seni itu ya diserahkan aja lah kepada guru. Tapi guru dikasih target. Kamu anak-anak kelas 3 SD harus bisa bahasa Indonesia bagus, harus bisa membaca secara cepat, harus bisa ini nanti bisa sendiri kok. Betul. Nah, itu. Buktinya Gontor berhasil. Iya itu IPS Tursina berhasil. Ya itu Mas Habib. Jadi menurut saya terbangunnya birokrasi pengajaran loh, sampai yang detail-detail, sampai lalu laporannya saja harus akhirnya gurunya ngeluh. Yang penting saya sudah ngajar sekian jam, dia tidak berpikir hasilnya. Betul. Ini, jadi jangan Ini kesempatan menteri baru ini supaya diperhatikan. Matur nuwun Prof. Imam. Jadi supaya tidak panjang-panjang menteri baru, mudah-mudahan ada cara baru untuk
memberi semangat kepada anak-anak kita bisa bahasa asing. Saya kira itu intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.